Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amma ba'du, segala puji dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana segala nikmat dan karunia yang telah kita rasakan, yaitu kenikmatan terutama nikmat Islam, memang nikmat sehat dan nikmat sempat serta nikmat-nikmat yang lain. Tidak lupa juga kami hadirkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan hidayah serta inayahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Saat untuk sahabat dan melakukan juga masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang baru ini kita akan menyampaikan awas mulutmu harimaumu, hadirin yang dirahmati Allah. Kadang kala malapetaka bersumber dari lisan, gara mulut nyablak bisa membuat orang ngandang di penjara. Gara mulutnya bilang kasar bisa membuat muka hancur tidak karuan. Gara mulut embel keluarga malah jadi ketaruhan. Makanya ada istilah mulutmu harimaumu. Itu lebih tajam daripada pedang. Itu memang tak berulang dan lain sebagainya. Namun kalau dipikir-pikir memang begitu. Kenyataannya kita keselius sedikit saja bisa jadi urusan serius. Oleh karena itu kita perlu menjaga lisan supaya tidak nyablak atau ngomong asal dan supaya tidak embel. Kalau memang kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita harus ingat pesan beliau. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbicara hal-hal yang baik, yaitu menjaga lisan, atau kalau memang tidak bisa lebih baik, diam saja. Perangkat yang satu ini memang harus dijaga dengan baik. Kalau tidak bisa berabai, tapi kadang orang sering lupa dengan kita sendiri. Kalau bisa asal saja, tidak dipikir dulu. Padahal Islam mengajarkan etika bicara. Jika seseorang hendak berbicara, hendaklah dipikir terlebih dahulu dan asal nyeplos dan asal bicara. Kalau kita perhatikan banyak hal yang berhasil tidaknya dan berjalan tidaknya diukur oleh lisan dan kualitas komunikasi kita. Dan
seseorang marketer bisa mendapatkan nasabah umumnya ditentukan oleh kualitas komunikasinya. Semakin bagus kualitas komunikasi si marketer, semakin besar peluang keberhasilan. Sebaliknya, jika kualitas komunikasi si marketer buruk, jangan harap ia mendapatkan nasabah. Jika ada orang yang sakit hati karena lisan kita, sungguh telah berdosa untuk mendapatkan ampunan. Dosa tersebut tidak cukup hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selain berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga berdosa kepada orang yang sudah disakiti hatinya. Makanya jangan menganggap hal ini sepele. Lisan bisa membuat kebaikan terbakar. Lisan kotor bisa membuat hati juga gersang. Ingat pesan Nabi, seyogianya seorang hamba beriman hendaknya berkata atau berbicara yang baik-baik saja, yang diridhoi Allah, karena dengan hal tersebut ia akan ditinggikannya derajatnya. Sebaliknya, seorang hamba yang suka berbicara dengan perkataan yang sangat dibenci oleh Allah, maka ia akan ditempatkan di neraka jahanam. Terlebih lagi kalau orang yang sudah kebiasaan bisa yang enggak seperti berkata kurang bagus atau nama-nama hewan itu yang bagus. Perlu diketahui saja para subscriber dan Islami semuanya, bahwa alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, meskipun apapun yang dilakukan oleh manusia, termasuk ucapan, misalnya ada seseorang manusia, misalnya ada seseorang yang di halaman di depan rumahnya ada satu pohon mangga. Mangganya tidak pernah berbuah dan setiap hari hanya berhasil merondakkan daun-daunnya. Oleh karena itu, orang tersebut setiap hari harus membersihkan rondakan daunnya. Sambil menyapu, dia selalu mengumpat, kopi ini tidak mau berbuah, bisanya cuma bikin capek saja. Terus dia merencanakan umpatannya, sampai akhirnya pohon tersebut lebih sering dan lebih banyak orang daun-daunnya. Selanjutnya rondakan ranting-rantingnya dan satu cabang besarnya patah menimpa rumahnya. Satu penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Jepang, mereka meneliti air. Air ini diamati kandungannya. Air putih dibacaan bismillah, dan ada bacaan bismillah tersebut membuat kandungan air lebih bagus, beda dengan yang tidak dibacakan bismillah. Satu lagi diumpat-umpat, dan
kandungannya semakin tidak teratur. Itulah hebatnya dan bahayanya lisan. Bisa bermanfaat kalau untuk berpikir, sebaliknya bisa membahayakan kalau digunakan untuk mengumpat. Oleh karena itu kita harus selalu ingat bahwa mulutmu adalah harimaumu. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah dari kandangan Mistis dan Islami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukung terus channel Mistis dan Islami biar ada bermanfaat dan kita akan mudah menemukan hidayah atau pertemuan yang menarik lagi. Demikianlah, bye-bye.